kayak nantangin gue gitu. Oke. Nggak belajar agama sama gue. Oke. Kalau dalam waktu singkat lu nggak masuk ke agama gue masuk agama lo gitu. Di Islam itu menghina keyakinan orang haram hukumnya. Mencela haram, nggak boleh. Kita udah tuntas dengan masalah toleransi itu tuntas. Woi, gimana? Malam ada bola nih. Taruhan yuk, yang kalah pindah agama. Mau gak? Zaman sekarang semua kepercayaan sudah menjadi hal yang remeh. Padahal tanpa disadari dari situlah diri kita bisa memperoleh. Ingat teman, semua kepercayaan mengajarkan kita kebaikan. Jadi kita tidak boleh mempermainkan. Mengejutkan, terungkap Firgaun terpaksa mualaf karena kalah taruhan. Perkara agama sang musisi jadi sorotan masyarakat setelah sang istri Inara Rusli membongkar sejumlah bukti perselingkuhan melalui Instagram story-nya. 16 Agustus 2022 subuh, Allah kasih tahu aku pertanda mimpi suami selingkuh. Siangnya ada akun privat DM memberikan informasi tentang wanita selingkuhannya, @tenten_anissa. Sudah ku beri kesempatan saat itu ya, jangan pernah bilang tidak diberi kesempatan, tulis Inara Rusli melalui Instagram story-nya. Nama Tentri Ajeng Anissa alias Tenten terseret menjadi orang ketiga dalam retaknya rumah tangga Firgaun dan Inara. Sejak saat itu, warganet ramai membanjiri kolom komentar Instagram milik Firgaun. Kini, perselingkuhan Firgaun memasuki babak baru. Pasalnya beredar video lawas Firgaun yang menceritakan perjalanannya masuk Islam. Dalam video YouTube The Leonardos, terungkap Firgaun terpaksa mualaf karena kalah taruhan dari kakak iparnya. Gue mau tahu gimana caranya lu bisa ketemu bini lu, and then lu tiba-tiba pindah religius, lu tiba-tiba jadi hijrah. Gue mau tahu prosesnya, tanya Onadio Leonardo kepada Firgaun melalui kanal YouTube The Leonardos pada Selasa 17 November 2020. Gue ketemu di Dahsyat waktu itu, ngobrol-ngobrol dan akhirnya klik, jawab Firgaun. Abang ini yang paling religius, dia ngebahas sama gue masalah religi. Lo kalau mau jalan sama adik gue, lo serius nih kan? Gue ngomong pahitnya aja. Kalau lo memang jodohnya adik gue, lo gimana? Jelas pelantun lagu Surat Cinta untuk Starla itu. Dia kayak nantangin gue, kalau dalam waktu singkat lo nggak masuk agama gue yang masuk ke agama lu, gitu tambahannya lagi. Tidak butuh waktu lama bagi Firgaun untuk pindah agama dari Kristen menjadi Islam. Setelah perdebatan tentang agama selama 6 bulan, Firgaun akhirnya memutuskan menjadi mu'alaf. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat pada 2014. Firgaun menikahi Inara Rusli pada 14 Desember 2014. Kehadiran 3 orang anak melengkapi kehidupan rumah tangga Firgaun dan Inara. Sayangnya rumah tangga mereka kini berada di ujung tanduk. Perselingkuhan Firgaun menjadi penyebab keharmonisan rumah tangga mereka hancur. Sebenarnya ayah 3 anak itu sudah ketahuan selingkuh sejak 2021. Firgaun juga mengakui perbuatannya dalam sebuah surat pernyataan. Firgaun bahkan sudah melayangkan talak cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Barat pada 4 Mei 2023. Sementara itu, di sisi lain, buntut dari somasi terbuka atas tudingan sebagai pelakor dalam rumah tangga Firgaun dan Inara Rusli, Tentri Anissa resmi melapor ke polisi. Tentri Anissa melaporkan Firgaun dan Inara Rusli dengan dugaan pencemaran nama baik. Tentri Anissa pada Jumat 5 Mei 2023 membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Dia didampingi oleh tim pengacaranya, ibu juga kekasihnya. Hari ini menindaklanjuti somasi terbuka kami yang sudah dilayangkan kepada pihak terkait pencemaran nama baik terhadap klien kami. Hari ini kami bersama klien kami, Tentri, juga didampingi ibunya, pacar, omnya, seluruh anggota rekan omnya. Hari ini kami membuat laporan polisi terkait dugaan pidana pencemaran nama baik
fitnah di media sosial. Buka tim pengacara Tentri Anissa, Teguh Putra di Polda Metro Jaya. Itu sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 315 KUHP. Junto pasal 45 Undang-Undang ITE, sambungnya lagi. Akan tetapi, Tentri Anissa dan kuasa hukumnya tidak bisa menyebutkan secara gamblang pihak yang dilaporkan adalah Firgaun dan Inara Rusli. Menurut pengacara Tentri, karena masalah ini terjadi di media sosial, ada kemungkinan pihak-pihak lainnya yang terseret. Adapun pihak yang kami laporkan setelah kami berkonsultasi dengan penyidik karena ini di media sosial, jadi siapapun yang memposting, merepost, menyebarkan, itu semuanya dilakukan penyelidikan, jelas Teguh Putra. Jadi tidak hanya tertuju pada Inara ataupun Firgaun, tapi semua pihak yang ikut merepost dan menyebarluaskan, itu nanti akan jadi ranahnya kepolisian untuk bisa memeriksanya. Tentri juga sudah buat laporan atas uraian sikapnya. Mari kita tunggu prosesnya, lanjutnya. Akan tetapi laporan dugaan pencemaran nama baik yang dibuat Tentri Anissa berdasarkan dari unggahan-unggahan Inara Rusli di Instagram Story. Buktinya postingan dari highlight Inara, di situ ada highlight judulnya pelakor. Isinya ada surat pernyataan, foto-foto Tentri bersama pacarnya, ada caption-caption yang menghujat klien kami, kata Teguh. Kalau sekarang kita sudah tahu siapa yang buat peristiwa ini jadi gaduh, menyebar luaskan itu siapa? Karena ini ranah penyidikan, biar polisi nanti yang menjelaskan, sambungnya. Pengacara Tentri Anissa menegaskan laporan tersebut tidak hanya diarahkan kepada Inara dan Firgaun, akan tetapi ada pihak-pihak yang juga ikut menyebarluaskan. Sementara itu, ada dua hal yang dijadikan bukti oleh pihak Tentri Anissa dalam laporannya. Teguh Putra menegaskan dua bukti itu ada di akun media sosial Inara Rusli, istri Firgaun. Bukti ada dua. Surat pernyataan yang diposting yang isinya mencatut nama klien kami. Di situ ada statement melakukan hubungan badan. Ada highlight postingan Inara, judul pelakor itu sudah kita capture. Beber pengacara Tentri. Yang jelas terlapor secara spesifik siapa saja, itu ranah penyelidikan karena ini ranahnya di media sosial. Dilihat dari highlight itu, ada akunnya orang lain yang mention Tentri, ada anonim yang membenarkan apa yang dituduhkan ke Tentri. Jadi, tidak hanya nama-nama yang ada dalam somasi terbuka, tegas pengacara Tentri Anissa. Bagaimana menurut pendapat Anda?